Gue mau ceritain pengalaman seorang perempuan namanya Wina. Umurnya 25 tahun. Dan dia tuh lagi ngerantau ke Jakarta sekitar 2009 oke. Nah, karena dia tinggal di Jogja dan dapat kerja di Jakarta, akhirnya dia tuh pindah ke Jakarta, dan mutusin untuk tinggal di kos-kosan perempuan. Di daerah Jakarta Timur Moy. Karena kebetulan kantornya juga di daerah sana oke. Jadi kos-kosannya tuh bentuknya kayak rumah gede, tapi bangunannya tuh tua. Cuma satu lantai, dan kira-kira ada sekitar 10 kamar aja kos-kosannya. Tapi itu baru keisi 4 kamar. Jadi ditambah Wina totalnya 5 kamar. Hari pertama Wina pindah ke kos-kosannya. Dia tuh dibantu sama mas-mas yang jaga kosannya. Terus di hari itu juga, Wina dikasih tahu pokoknya kalau ada bunyi-bunyi berisik, diamin aja. Di situ, Wina penasaran dan akhirnya nanya ke mas yang jaganya. Namanya tuh Bowo. Emang kalau berisik tuh ada apa ya Mas Bowo? Terus Mas Bowonya ini tuh bilang, kamar sebelah kamu maksudnya. Suka berisik. Orangnya yang nempatin. Jadi maklumin aja ya. Nah dengar itu Wina bilang, oh iya Mas kirain ada apa. Oke Mas makasih banyak ya. Udah beres pindahannya. Sekitar 2,0 siang, Wina rebahan tidur-tiduran sampai akhirnya dia tuh ketiduran. Dan kebangun pas azan maghrib. Wina tuh kaget banget sampai dia kelewatan asar. Akhirnya dia ngambil wudhu kan. Karena mau salat maghrib. Dia nyiapin tuh mukena sama sajadahnya di lantai kamarnya. Nah pas dia lagi ambil wudhu di kamar mandinya. Karena kamar mandinya ini juga di dalam kamar. Wina ini dengar kayak ada suara berisik di dalam kamarnya. Tapi tuh dia mikir kayaknya mah dari kamar sebelah deh. Akhirnya dia lanjut ambil wudhu. Nah pas udah selesai dia tuh keluarkan dari kamar mandinya. Dia ngelangkah satu kaki masuk kamarnya. Pas dia nengok kiri, Wina ngeliat mukenanya. Dia tuh kayak dipakai sama orang. Kayak berdiri gitu loh posisi mukenanya. Tapi karena kiblatnya tuh ngadep ke jendela. Dan posisi kamar mandinya itu tuh di dekat pintu. Jadi si orang yang pakai mukena, itu nggak kelihatan kan siapa. Jadi dia tuh berdiri di belakang orang itu. Iya betul Moy. Oh dipunggungin gitu. Benar dipunggungin. Akhirnya kaget banget. Wina sampai teriak. Astagfirullah. Pas dengar kalimat itu. Tiba-tiba mukenanya Wina tuh jatuh langsung ke bawah. Dan orang yang pakai itu tuh jadi benar-benar nggak ada. Di situ Wina lemes banget ngelihatnya. Dan langsung duduk di lantai sambil istighfar. Gue juga lemes dengarnya nih. Akhirnya Wina langsung telepon temennya yang di Jakarta. Namanya Ayah. Dan minta Ayah untuk ke kosannya buat temenin Wina. Karena kebetulan kantornya Ayah juga di daerah Jaktim. Jadi Ayah mau ke kosan Wina tuh buat temenin Wina. Sekalian juga nginep gitu loh Mai. Untungnya iya dan udah lama nggak ketemu juga kan. Oke terus selama nunggu Ayah tuh Wina gelisah banget. Kayak nelpon-nelponin mulu. Terus nggak bisa diam di kamarnya. Sampai akhirnya sekitar 9,0 malam. Ayah datang ke kosannya. Di situ Wina senang banget karena legakan udah ada yang nemenin. Iya terus Wina nyeritain lah ke Ayah apa yang dia lihat tadi. Si Ayah ini malah ketawa-tawa terus bilang, Win lo capek banget ya, udah istirahat. Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai 1,0 pagi. Nah posisi ngobrolnya tuh Wina tiduran di kasur. Terus di kakinya Wina tuh ada Ayah lagi duduk. Sambil buka laptop. Terus mereka ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Wina ini ketiduran dengan posisi yang sama. Terus Wina tuh dengar, Ayah manggil-manggil. Win bangun Win, jam 2-an aja lah tidurnya di situ. Wina dengar jelas dan bisa ngelihat Ayah. Tapi pas Wina mau gerakin badannya, Wina nggak bisa gerak sama sekali Moibi. Dia mau teriak juga nggak bisa. Kayak ketindihan gitu. Akhirnya Wina maksain untuk berdiri dari kasur. Pas dipaksain juga tetap aja nggak bisa. Pas dia ngelihat Ayah. Ayah tuh lagi buka laptop sambil ngetik. Tapi tiba-tiba, selimut di sebelah Ayah tuh kayak keangkat. Nyerupain siluet orang. Pas selimutnya berdiri sendiri. Wina maksain buat merem dan gak ngelihat ke arah Ayah. Tapi pas Wina buka matanya, selimut yang berdiri tadi tuh berubah jadi perempuan. Mukanya bolong-bolong hitam. Dan lagi ngeliatin Wina sambil senyum lebar banget. Buset di situ. Karena Wina gak bisa apa-apa, dia cuma bisa istighfar dalam hati. Dan sosok perempuan itu pelan-pelan merangkak dan pindah ke sebelah Wina. Posisinya tuh kayak tiduran miring gitu loh. Di sebelahnya Wina. Terus sambil senyum ngeliatin si Wina. Si Ayah nggak ngelihat apa-apaan lagi ini kan. Karena Wina lagi ketindihan Moy. Jadi si Ayah tuh masih sibuk main laptop aja oh. Nah terus di situ tuh Wina makin berontak. Tapi tuh nggak bisa apa-apa kan karena ketindihan. Akhirnya dia tuh ketiduran sampai pagi. Nah pas Wina buka mata sekitar 7,0 pagi badannya. Tuh basah banget sama penuh keringat.
Padahal AC kamar kosannya itu dingin banget, tapi dia lega, karena ternyata dia tuh ngelihat ayah masih tidur di sebelahnya dia. Akhirnya Wina bengong, karena masih kebayang sama sosok yang dia lihat semalam. Itu kan pas ayah kebangun. Wina tuh langsung cerita ke ayah, tapi lagi-lagi ayah tuh nggak percaya. Karena ya ayah bilang, emang bener, ayah tuh nggak lihat apa-apa selain mereka, berdua kan semalam. Nah, karena mereka berdua juga harus ke kantor, akhirnya mereka siap-siap dan berangkat bareng ke kantor 8,0 pagi. Wina bilang ke ayah buat nginep lagi di kamarnya dia. Soalnya dia tuh takut kan masih belum berani. Akhirnya ayah mau nginep lagi di kosannya si Wina. Karena kantornya ayah bubarnya duluan. Wina tuh ngasih kunci kosannya ke ayah. Sekitar 5,0 sore. Ayah yang udah selesai ngantor, tuh langsung pulang ke kosannya si Wina. Dia buka kunci pintu kosannya Wina. Dan langsung mandi bersih-bersih. Nah pas ayah lagi keramas, ayah tuh dengar ada suara pintu dibuka gitu loh. Kayak ada orang yang masuk. Terus ayah teriakan Win. Bentar ya gue lagi mandi. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Terus pas ayah lanjut mandi, ayah tuh dengar, kayak ada suara perempuan nangis di dalam kamar. Terus ayah tuh teriak. Win lo kenapa? Sabar bentar ya. Gue dikit lagi selesai. Pas ayah udah selesai mandi, dia langsung buru-buru buka pintu kamar mandi kan. Terus dia ke arah tempat tidur, tapi pas dia lihat kamar kosannya Wina, enggak ada orang sama sekali. Bahkan kamarnya aja tuh sunyi banget. Di situ, ayah mulai percaya sama apa yang dibilang Wina kemarin. Terus dia langsung nelponin Wina buat buru-buru pulang ke kosannya. Tapi sebelum Wina pulang tuh, ayah dengar kali ini dari kamar mandinya. Ada suara perempuan nangis, persis kayak yang dia dengar tadi. Akhirnya si ayah ini tuh ngeberaniin diri untuk buka pelan-pelan pintu kamar mandinya. Pas ayah buka, ada sosok perempuan lagi nangis di kloset kamar mandi. Mukanya hitam bolong-bolong. Dan lantai kamar mandi tuh berlumuran darah buset. Ayah di situ kaget banget. Dia teriak sambil nutup pintu kamar mandi. Dia banting. Pas ayah mau lari ke tempat tidur, sosok perempuan ini tuh tiba-tiba ada di tempat tidur. Anjing ya. Sambil nangis-nangis persis kayak di kamar mandi tadi. Akhirnya saking gak kuatnya, ayah tuh pingsan di lantai. Terus setengah jam, kemudian sekitar jam 6:30. Wina pulang, terus dia ngeliat ayah tiduran di lantai. Wina langsung manggil-manggil Mas Bowo buat minta tolong, angkat ayah ke atas kan ke tempat tidur. Tapi ya, Mas Bowo di situ mukanya kayak nyembunyiin sesuatu gitu loh. Akhirnya Wina cerita, apa yang dia lihat dari kemarin ke Mas Bowo. Dan enggak lama ayah tuh bangun. Ayah juga langsung ceritain sambil nangis-nangis. Kalau dia tuh ngelihat sosok perempuan yang mukanya tuh hitam, bolong, sambil nangis-nangis di kamar mandi. Dan ada di tempat tidur juga kan perempuan itu. Ngedengar itu, Mas Bo kaget, dan langsung minta-minta maaf ke Wina karena udah ngasih Wina kamar kosan ini. Dia bilang kalau sebenarnya sekitar 5 tahun lalu, ada perempuan yang dibunuh di kamar mandi kosan ini. Dan pas ditemuin mayatnya tuh kayak dibunuh sadis gitu. Pakai bor sampai bolong-bolong mukanya. Dan sebenarnya kamarnya Wina ini tuh udah kosong setahunan. Nah selama setahun kosong ini, tuh Mas Bowo udah gak pernah dengar ada berisik lagi dari kamar ini. Makanya dia mau nyoba kasih kamar ini tuh ke Wina. Ya iya benar yang dibunuh itu kan? Iya benar. Soalnya kan mukanya bolong-bolong anjing. Berarti pas di awal Mas Bowo itu ngasih tahu kalau ada suara di sebelah, diemin aja dia. Bohong dong. Iya, karena sebenarnya suaranya biasanya ada di dalam kamar itu. Iya, kurang ajar. Ternyata lokasi pembunuhan yang kita ceritain tiga-tiganya, ini adalah tempat yang harus kita tidur di sana lagi. Kalau misalkan, lokasi tempat pembunuhannya kita datangin siang-siang sih, masih oke kali ya. Kalau menurut gue masih nyeremin ya woy. Walaupun gak seserem kalau lu harus tidur di sana sih. Iya lagi, tapi lu mau gak kira-kira tidur di tempat yang dulunya? Itu bekas lokasi pembunuhan.